ini pelajaran apa? Sebelum kita memulai pelajaran, untuk ketua kelas dan Nina silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan maju ke baca surah Fatihah dimulai. Memberi salam. Terima kasih dan dilakukan. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran sama-sama, semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia. Dari kandung
Bagaimana teknologi dapat membantu mendeteksi postur tubuh yang salah? Pernah tidak kalau kamu mengalami patah tulang atau sakit di bagian tulang kamu, kemudian kamu bisa ke dokter, itu kita bisa dengan apa? Scan, ya. Itu adalah salah satu. Kenapa udah? Apa tadi jawabannya udah? Perhatikan dulu ya. Kenapa bagaimana teknologi dapat membantu mendeteksi postur tubuh yang salah? Dengan cara kalau tulang kita di scan atau kan dimasukin ke dalam apa? Pernah melihat kayak iya, kayak dimasukin kita ke dalam kayak kapsul gitu, dimasukin ya kan? Itu untuk mendeteksi semua bagian tubuh kita. Ya, ini adalah hal ini yang akan kita pelajari pada pelajaran sekarang. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama kita mengidentifikasi organ dan fungsi sistem rangka, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem gerak, lalu nanti kamu akan menganalisis gerakan tubuh dari manusia. Nanti kita akan kemudian nanti akan bagi kelompok, ya. Nanti kamu akan menganalisis gerakan tubuh dari teman-temanmu sendiri. Kemudian berpikir kritis, lalu kamu menjelaskan nanti dari setiap kelompok itu akan menyelesaikan dari sistem rangka atau gerak, ya. Lalu menganalisis masalah yang akan ibu lakukan kalian. Tapi sebelumnya kita coba tepuk fokus dulu, ya. Semuanya ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Semuanya perhatikan ya. Nah, di sini mengapa tubuh kita bisa tegak dan bergerak? Coba perhatikan videonya masing-masing ya. Lihat dulu videonya.
tadi yang dijelaskan dalam video tersebut mengapa tubuh kita bisa tegak dan bergerak tadi. Terus? Karena ada otot yang bergerak. Terus ada apa lagi Abdel? Kenapa? Ada apa? Hindari dengan cara apa? Nah, sekarang perhatikan ada studi kasus di sini. Nah, kasusnya adalah yang pertama seorang anak berusia 7 tahun sedang bermain di taman. Kemudian ia berlari, lalu tersandung dan jatuh dengan posisi menumpu menggunakan tangan kanan. Ya, kamu bayangkan dulu, ada anak usia 7 tahun, kemudian dia berlari, tersandung dan posisi saat dia jatuh tangannya menekan atau menumpu badannya. Setelah kejadian tersebut, ia mengeluh nyeri hebat di bagian bawah lengan kanan. Lengan kanan kita yang mana lengan? Lengan yang mana lengan? Nih. Ya, jadi kan dia begini jatuhnya. Dan yang berasa adalah tangan ininya, lengannya. Kemudian lengannya terlihat bengkak dan ia tidak bisa menggerakkannya. Pertanyaannya, sekarang kamu tuliskan pertanyaannya dan langsung jawabannya ya. Tulang apa sajakah yang mungkin mengalami cedera akibat kejadian yang tadi? Kemudian jenis cedera apa yang paling sering terjadi pada anak-anak saat jatuh dan menumpu dengan tangan? Dan apa saja tanda dan gejala yang menunjukkan kemungkinan patah tulang? Ayo jawab, boleh ke kelompok jawabannya ya. Kejadiannya adalah dengan baik-baik ya, ada satu anak yang berusia 7 tahun terjatuh dan tangan kanannya ini yang menumpu badannya. Setelah beberapa hari kejadian tersebut, ia mengeluh nyeri hebat di kanan ininya, lengan kanannya bengkak dan tidak bisa digerakkan. Nah, menurut kamu tulang apa yang mengalami hal tersebut, yang mengalami cedera? Jelaskan kenapa tulang tersebut bisa sakit atau bisa terkena, ya. Lalu jenis cedera apa yang paling sering terjadi pada diri kamu? Kamu masih anak-anak yang menuju BG, ya kan, bukan dewasa, masih anak baru B. Terus apa saja gejalanya kalau itu kemungkinan patah tulang? Apa tulang copot atau apa? Itu coba kamu diskusikan, berpikir sendiri atau boleh bertukar pikiran dengan temannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, bisa? Paham? Paham ya? Coba selesaikan dulu studi kasus ini, baru nanti kita lanjut pengerjaan sejak kelompok. Oke? Hanya jawabannya saja. Ya, nanti saat kita presentasi kelompok, nanti perwakilan kelompoknya maju dulu. Ya. Ya, yuk, kerjakan dulu 3 soal ini. 3 soal ini dikerjakan dulu. Selesaikan studi kasusnya, baru kita beralih ke kelompok, ya. Ya, boleh tanya temannya. Mana Mas kuat? Tulang apa yang kan bawah lengan kanannya sakit, di bawah lengan kanannya sakit. Lengannya terlihat bengkak. Tulang apa yang coba lihat yang gerak rangka angkat, gerak atas. Berarti yang mana yang atas? Apanya? Sudah? Sudah belum?
Apa ada gejala kalau kemungkinan dia patah tulang? Apa gejalanya? Yang pertama, tangannya nggak bisa diarahin kalau patah tulang. Kedua, logika kamu, bagaimana sih? Ya, berpikir secara logis. Logikanya main. Ayo. Kalau sudah semua? Ya. Oh iya. Kelompoknya sudah dibagi menjadi tiga kelompok ya, sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompoknya ada ketuanya masing-masing. Ya, nanti kamu pilih sendiri ketuanya. Jadi ke sini. Kegiatannya adalah, perhatikan. Nanti ibu akan memberikan lembar observasi postur tubuh manusia. Nanti ada 1 atau 2 orang. Dengarkan dulu. Nanti untuk ketuanya nanti aja dipilihnya. Sekarang dengarkan dulu. Ini adalah lembar observasi. Nanti kamu tulis nama teman kamu. Tapi izin dulu, boleh ya? Saya cek postur tubuh kamu. Harus izin dulu, ya. Kemudian nanti tulis usianya berapa. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan yang kamu lihat postur tubuhnya. Tanggal observasi. Yang mengamatinya siapa? Ya. Lalu perhatikan. Yang bagian sebelah sini, ini kamu checklist. Misalnya kepala dia tegak sejajar dengan tulang belakang 3. Jadi nanti ada teman kamu 1 orang atau 2 orang yang kamu minta untuk. Nanti boleh ya di tengah-tengah sini aja. Tengah-tengah sini saja kamu menganalisis postur tubuh temannya. Ya. Lalu posisinya yang diamati ketika dia duduk
Kalau kita kamu ber, yuk, tepuk konsentrasi.
Ulang